Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, kita masih membahas bab yang pertama, yaitu bab yang berjudul Kitab Tauhid, bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini di dalam bab ini adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah, atau ifradullahi bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kemudian didatangkan juga firman Allah Ta'ala wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghutah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana tugas dari rasul tersebut mengajak umat dengan mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah menjelaskan pada setiap umat, pada setiap generasi, pada setiap zaman, fase, itu pasti ada utusan Allah, yang mana tugas mereka adalah mengajak manusia kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka ada fase di mana Allah Subhanahu wa taala tidak utus rasul, yang disebut dengan masa fatrah, Barakallahu fikum. Ba'atsna ay arsalna. Ba'atsna maknanya arsalna, mengutus, mengirim. Kulla ummatin ay kullu ta'ifatin wa qarnin wajilin minan nasi, yaitu setiap kelompok, setiap generasi, setiap zaman dari kalangan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan manusia untuk mendakwahi mereka kembali kepada Allah. Rasulan ay ar-rasul. Rasul adalah man uhiya ilaihi bisyar'i, orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Memang definisi rasul itu ada silang pendapat antara ulama, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perbedaan antara rasul dengan nabi adalah kalau rasul itu diwahyukan, kalau nabi tidak diwahyukan, akan tetapi membawa syariat nabi sebelumnya, rasul sebelumnya. Ya. Ada juga yang mengatakan rasul itu adalah orang yang diperintahkan untuk berdakwah, sedangkan nabi adalah tidak diperintahkan untuk berdakwah. Ya. Maka definisi yang paling tepat adalah yang ketiga, bahwa rasul dan nabi sama-sama diwahyukan. Sebagai contoh adalah
Nabi Khadir, Nabi yang dikenal dengan Nabi Khidir kalau kita nyebutnya. Nah, ini yang pendapat yang paling rajih, beliau adalah seorang nabi dan beliau diwahyukan. Beliau diwahyukan. Apa dalilnya? Berkaitan dengan Nabi Khadir di dalam surat Al-Kahfi, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang aku berikan kepadanya rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikannya rahmat, yaitu ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ajarkan Khadir berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, min ladunna ilma. Ini ilmu laduni yang diklaim orang-orang sufi, ahlul bidah. Katanya ilmu laduni. Apa antum cengar-cengir? Ilmu laduni itu Aldi katanya puasa 40 hari. Antum puasa 40 hari berturut-turut, nah antum dapat ilmu laduni ya, kata orang sufi ya. Jadi nggak usah antum belajar. Kalau mau ujian misalkan sebelum atau 2 bulan sebelum ujian, nah antum puasalah 40 hari nyari ilmu laduni, nggak usah belajar, banyak tidur aja. Nah, itu dalil bahwa nabi itu diwahyukan. Maka seorang nabi dengan seorang rasul juga keduanya diwahyukan dan keduanya diperintahkan untuk berdakwah. Itu kesamaannya. Perbedaannya adalah, kata para ulama, sebagian ulama menyebutkan hanya saja rasul itu diutus kepada umat yang berselisih, yang mereka meninggalkan dakwah nabi sebelumnya. Seperti siapa? Seperti Nuh alaihissalam, seorang rasul yang Allah utus, rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi, diturunkan kepada kaumnya siapa? Kaumnya Nuh alaihissalam. Siapa namanya? Disebutkan di dalam ayat la tadharunna waddau wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, ini dalilnya. Ini di dalam hadis disebutkan, yaitu tafsir dari Abdullah bin Abbas. Tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa nama-nama ini adalah rijalun min qaumi Nuh, adalah orang-orang dari kaumnya Nuh. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Kashfi Syubhat, kata beliau, tafsir Abdullah bin Abbas dengan ayat kontradiksi ya, kontradiksi. Karena di dalam ayat Nuh mengatakan, qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu terus wa waladuhu wala khasara illa khasara ya. Kata Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh mengatakan qala rabbi, ya Rabb, innahum, sesungguhnya mereka ya, asawni, bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti aku. Wattaba'u, malah mereka mengikuti siapa? Malam yazidhum, maksudnya orang-orang sebelum mereka. Malam yazidhum, sesuatu yang tidak menambahkan mereka harta, juga tidak menambahkan untuk mereka anak, maksudnya tidak bisa ngasih apa-apa, melainkan hanya kerugian. Kemudian mereka orang-orang musyrik mengatakan apa? Qalu la tadharunna alihatakum waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
Nah, justru berarti apa? Orang-orang yang disebutkan di ayat ini itu adalah orang-orang sebelum kaumnya Nuh. Sebelum Nuh dilahirkan. Paham di sini? Karena Nuh mengatakan apa? Orang-orang musyrik di zamannya beliau mengikuti orang-orang sebelum mereka. Siapa itu? Wad, Yaguth, Ya'uq, Suwa, dan seterusnya. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Orang-orang ini adalah min qaumin Nuh, dari kalangan kaum Nuh. Paham di sini ya? Padahal di dalam ayat kita perhatikan bahwa itu bukan kaumnya Nuh. Karena Nuh tatkala berdakwah mereka sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah dijadikan sesembahan. Kita tahu di dalam hadis bahwa ada 3 fase. Ya, sekitar ada 3 fase. Fase pertama pembuatan patung dengan atas nama mereka. Fase generasi kedua adalah meninggal orang-orang yang buat patung tadi, akan tetapi belum disembah. Fase yang kedua belum menyembah. Nah, fase ketiga barulah mereka tidak tahu sama sekali arah dan tujuan dari pembuatan patung sehingga mereka menyembah patung-patung tersebut. Artinya Nuh diutus pada generasi ketiga, yaitu generasi di mana mereka sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya di situ ya. Pendapat yang paling rajih Allahu a'lam, perbedaan antara Rasul dengan Nabi adalah Rasul diperintahkan, diwahyukan, diutus kepada kaum yang menyelisihi dakwah para Rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi, mereka diwahyukan, diperintahkan untuk berdakwah, akan tetapi diutus kepada umat yang berada di dalam tauhid atau di atas tauhid. Baik. U'budullaha, sembahlah Allah Ta'ala, artinya afriduhu bil ibadati, esakan Allah dengan ibadah. Apa definisi tauhid uluhiyah? Indaman, Wendy, tauhid uluhiyah apa definisinya? Bahasa Indonesia aja. Antum tahu apa enggak? Sosok mikir. Tahu? Ya sudah, coba sebutkan. Enggak tahu ya? Siapa yang tahu? Naufal. Ya. Tauhid uluhiyah bisa antum katakan tauhid ibadah, atau antum katakan ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan antum yang mubah, kalau antum niatkan untuk Allah, nilainya pahala, termasuk ibadah ya. Atau misalkan ibadah-ibadah yang jelas seperti sholat ya, yang wajib atau yang sunnah. Perbuatan antum untuk Allah Ta'ala itu juga ibadah namanya. At-taghut, wajtanibu, maknanya adalah utruku, tinggalkanlah, wafariku ya, biarkanlah ya, semakna. At-taghut mushtaqun minat tughyan. Taghut ini adalah diambil dari masdar tughyan. Ya, masdarnya tughyan. Fiilnya adalah tagha yatghi, tughyanan. Arti dari taghut adalah wa huwa mujawazatul haddi. Adalah mujawazatul haddi, melampaui batas ya. Secara bahasa, orang yang melampaui batas disebut dengan taghut ya. Antum dilarang merokok, nah taghut antum. Dilarang misalkan main warnet antum, taghut berarti. Nah, tapi secara bahasa ya, nggak boleh antum
saling nuduh togut nggak boleh, karena maknanya togut ini terlalu jelek. Fakullu ma'ubida min dunillah, maka setiap yang disembah dari selain Allah, wa huwa radin, dalam kondisi dia ridho bil ibadah, disembah, fahuwa tagutun, maka itu namanya tagut. Nah, ini tagut yang dimaksud di dalam bab ini adalah orang yang disembah dan dia ridho. Ya, seperti misalkan habib-habib ya, atau wali-wali atau kiai-kiai sufi itu, yang mereka bertabaruk kepada kiai tersebut, bertawasul, minta doanya, minta tabokannya, minta ludahnya, minta segala macam. Nah, itu tagut semuanya, karena dia ridho ya, karena dia ridho. Ada Habib mengatakan apa? Ada hadis kata Habib tuh, man mata fi qahwatin dakhalal jannah. Barang siapa yang mati karena kopi, maka masuk surga. Nah, kira-kira kopi itu zaman Nabi ada apa enggak itu? Kopi misalkan kapal api, apalagi misalkan antum banyak-banyak ngopi lah, masuk surga kayaknya. Nah, ini orang-orang seperti ini itu kalau ada muridnya percaya, nah itu memang dia sudah apa? Sudah mempercayai si Habib ini di luar batas, nah, di luar batasnya, memposisikan di atas posisi yang sejatinya. Pokoknya siapapun yang dia disembah dan dia ridho, itu namanya togut. Nah, ini togut dalam bab ini. Sebetulnya togut itu banyak ya. Tapi intinya kembali kepada apa? Kepada penyimpangan tauhid. Seluruhnya togut itu kembali kepada penyimpangan tauhid. Disebutkan di dalam usul salasah di akhir-akhir itu ya. Di Ibnu Qayyim mengatakan ru'usut tawagid khamsah. Togut, kepalanya togut yang paling puncak, yang paling tinggi itu 5. Di antaranya man ubida wa huwa radin, orang yang disembah kemudian dia ridho. Nah, ini tagut. Ya. Wa man yadda'i ilmal ghaib, orang yang mengaku tahu ilmu ghaib, ini juga tagut. Sama penyimpangannya dalam bab tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Yang tahu ilmu ghaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ada 5 di situ. Tapi yang di sini yang disebutkan adalah yang dimaksud orang yang disembah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah annallaha subhanahu yukhbir annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap generasi, setiap zaman dari manusia seorang rasul. Yad'uhum, yang tugas mereka mengajak manusia ila ibadatillahi wahdahu, untuk menyembah Allah semata. Wahdahu, apa kedudukannya Fahrul? Sudah lewat. Hah? Apa tauhid? Dari mana antum tahu tauhid ini? Tauhid apa kalau begitu? Di jurumnya enggak disebutkan. Yang di jurumnya itu nafsun, aidun, ajma, kullun, abta, wa absa. Nah, wahdahu apa? Ibnu. Sudah lewat ini. Abdurrahman yang punya kitab. Hah? Siapa yang tahu? Naufal. Kurang murojaah. Hah? Wahdahu, semata, sendirian. Maknanya sendirian. Apa? Pak Wendy. Badal. Badal berarti Allah dengan sendirian semakna. Apa? Aiman. Apa Aldi?
Temu ngumpet-ngumpet ngapain situ? Di samping. Main apa antum? Gambar. Apa? Maf'ul mutlak. Hal. Sudah lewat ini hal. Takdirnya apa? Takwilnya? Apa takwilnya? Dia ini jamid, hal itu harus dari mustaq. Takwilnya apa sendirian bahasa Arabnya? Munfaridan. Takwilnya adalah munfaridan. Mustaq. Munfaridan itu isim fa'il dari fi'il infaroda, yanfaridu. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah selain Allah. Ya, itu dakwahnya Rasul yang paling inti, tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Makanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai nabi dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kemudian barulah beliau diangkat sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujaza fahjur. Nah, di sini antum perhatikan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Berdirilah dan peringati. Nah, dengan ayat ini diangkat sebagai rasul. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu fakabbir, bertakbirlah. Nah, ini maknanya apa? Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, untuk kembali beribadah kepada Allah. Wa thiyabaka fatahhir war rujaza fahjur. Dan terhadap berhala-berhala itu tinggalkanlah. Nah, ini perintah untuk menjauhi kesyirikan. Falam yazal, maka senantiasa yursilur rusula, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ilan nasi bidzalik, kepada manusia dengan tugas itu. Mundu hadasa syirku, sejak terjadinya kesyirikan, fi bani adama, pada bani Adam, fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala fasenya Nabi Nuh alaihi salam terjadilah kesyirikan, sampai Allah tutup para nabi, para rasul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi, adalah penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi di zaman sekarang, itu namanya kadzdzab, dajjal, pendusta. Jadi kalau antum dapat wahyu, Wendy dapat wahyu, mimpi dapat wahyu, nah itu setan yang datang itu, bukan malaikat Jibril. Ya, karena nggak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatu al-ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini, anna da'wata ila tauhidi wan nahya anisyirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwa berdakwah kepada tauhid dan juga melarang dari kesyirikan adalah muhimmatu jami'ir rusul. Mungkin ini mihnah ya, atau mihnah. Mungkin mihnah ya. Mihnah, kalau mihnah itu adalah tugas maknanya. Kalau muhimmah bermakna, muhimmah juga tugas. Muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim. Jadi berdakwah kepada tauhid dan menjauhi dari kesyirikan adalah tugasnya para rasul dan yang mengikuti mereka. Kita ini sekarang ini yang paling penting ya, Fajar, adalah mendakwahi manusia kepada tauhid. Fajar, duduk depan situ. Hei, antum kemana tadi pagi? Hah? Tidur? Sengaja? Pusing? Pusing apa enggak? Nah, situ depan situ. Main terus sama si Aldi tuh masuk anak tahfidz.
kelasnya Abdullah sama si Yamam tuh. Cocok kan di situ. Supaya kerjanya main, kalau nggak main gambar. Taib. Ma yustafadu minal ayat. Yang bisa diambil dari ayat ini faidahnya adalah yang pertama annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhidi wa nahyu anisyirki. Bahwa hikmah dari pengutusan para rasul adalah mendakwahi tauhid dan melarang dari kesyirikan. Itu hikmahnya. Asani yang kedua anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama para nabi itu satu, yaitu agama Islam. Apa itu agamanya? Wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa tarkis syirki. Wa ini ikhtalafat syara'i'uhu. Yaitu yang dimaksud dengan agamanya para nabi yaitu Islam adalah memurnikan ibadah untuk Allah, meninggalkan kesyirikan sekalipun syariat-syariatnya berbeda. Ya. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang itu sama, agamanya satu, Islam. Tapi syariat Nabi yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Setiap zaman ada syariat yang dihapus, ada juga syariat yang baru diturunkan, ada yang tadinya dilarang menjadi halal, ada yang tadinya halal menjadi dilarang. Ya. Banyak, ya, syariatnya berbeda-beda. Contoh misalkan syariat pada kaumnya Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa taubat nasuha adalah dengan bunuh diri. Ya. Taubat nasuha adalah dengan bunuh diri. Nah, maka syariat itu dihapus oleh Allah. Sama di zaman kita, Pak. Taubat dengan kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, cukup. Itu dianggap taubat nasuha sampai kita meninggalkan dosa kita dan menyesali dosa tersebut, dan kita bertekad tidak lagi melakukan dosa tersebut. Bayangkan kalau misalkan syariat taubat nasuha adalah bunuh diri, masih ada sampai sekarang. Antum ini sudah nggak ada. Ya, ngerokok, melanggar, ya kabur, ya segala macam, ya mencuri, ya berantem, mukul orang, banyak. Sudah pada nggak ada ya. Tinggal nama doang. Ya, tapi sudah dihapus. Ya, taubat nasuha cukup dengan beristighfar dan meninggalkan dosa. Kemudian ats-tsalits anna risalah, bahwasanya risalah ammat kullal umam. Ya, wahyu itu, risalah itu, surat itu umum untuk seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan tegaknya hujah untuk masing-masing hamba. Untuk masing-masing hamba. Jadi barakallahu fikum, ini dakwah ini kita dakwakan kepada seluruhnya. Orang kafir, orang Nasoro, Yahudi, seluruhnya mereka wajib dan berhak menerima dakwah. Tapi mereka mengambil dakwah tadi, mereka mengambil nasihat tadi, itu urusan mereka. Masing-masing mereka ada yang beriman, masing mereka ada yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau yasha Allahu makhtalafal ladzina min ba'dihim. Ya. Makhtalafal ladzina min ba'dihim maqtatala ladzina min ba'dihim walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Seandainya kalau Allah berkehendak itu, maka orang-orang yang datang setelah Musa itu tidak ada yang mereka berperang, tidak ada mereka saling cekcok jika Allah kehendaki.
akan tetapi mereka berselisih. Ya, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman, kufur. Ya. Nah, jadi dakwah ini menyebar. Itu hak mereka mendapatkan dakwah, tapi mereka mengambil dakwah itu, ya, itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Ar-rabi' a'dhamu sya'ni tauhid, besarnya kedudukan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il ummah, bahwasanya tauhid itu wajib bagi seluruh umat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya. Antum sholat, ya, puasa, syariat-syariat yang lainnya dikerjakan, tapi tidak masuk Islam, tidak mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak mau bertauhid, maka tidak diterima. Makanya yang paling inti adalah tauhid dulu. Setelah tauhidnya bagus, barulah amalan-amalan yang lainnya disempurnakan. Al-khamis fil ayah, di dalam ayat ini ma fi la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Sesuatu yang terdapat pada kalimat, pada jumlah la ilaha illallah itu ada nafi wal isbat. Nafinya mana? Nafinya adalah la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah di atas muka bumi ini kecuali illallah. Nah, illallah ini adalah isbat, penetapan, penafian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Yang ditetapkan adalah illallah, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ta'ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'a, maka menunjukkan bahwasanya tidak akan tegak tauhid kecuali dengan keduanya. Antum cuma mengatakan la ilaha, enggak masuk Islam. Sampai antum mengatakan la ilaha illallah, antum mengatakan illallah, enggak masuk Islam. Sampai antum mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu keduanya rukun, ya, harus, yaitu an-nafyu wal isbat, menafikan dan juga menetapkan. Karena kalau antum katakan la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti Allah antum tidak anggap sesembahan, ya. Demikian juga kalau antum katakan illallah, kecuali Allah. Nah, maksudnya apa kecuali Allah? Apakah antum mengatakan seluruhnya yang dijadikan sesembahan adalah Allah? Maknanya, kalau antum katakan illallah, menetapkan hanya Allah, berarti maknanya apa? Seluruh sesembahan yang disembah di atas muka bumi itu adalah Allah. Orang Hindu misalkan nyembahnya sapi, berarti sapi Allah. Orang Buddha nyembahnya misalkan pohon, berarti pohon Allah. Nah, itu maknanya kalau antum hanya menetapkan illallah. Wa anna nafya al-mahdha laisa bitauhid, maka menafikan secara murni itu bukan tauhid namanya. Kalau antum cuma mengatakan la ilaha, bukan tauhid namanya. Justru antum menafikan, ya, uluhiyah Allah taala. Wal isbat al-mahdha laisa bitauhid, dan menetapkan saja itu juga bukan tauhid. Karena antum sama saja menetapkan seluruh yang disembah di atas muka bumi adalah Allah taala, dan itu kebatilan. Taibna tabi bihadil subhanahu wa ta'ala.